berangkat jam 4.30. Hari ini saya dan teman-teman Yayasan Bina Karya Pedesaan atau disingkat YBKP akan melakukan pelayanan baik di Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi pada pagi hari dan juga di Kota Madiun pada sore hari. Kami memberikan seminar untuk membekali para hamba Tuhan yang melayani di pedesaan seputar Kecamatan Paron. Seminar ini bersifat terbuka bagi hamba Tuhan yang mau mengikuti acara ini. Saya pada kesempatan ini menjadi narasumber seminar untuk memberdayakan di bidang khotbah dan pengajaran. Seminar pembekalan di Paron ini difasilitasi oleh GPPS Paron, sedangkan yang diadakan di Madiun difasilitasi oleh GKRI Madiun. Madiun adalah satu kota di Jawa Timur yang terletak kurang lebih 165 km dari kota Surabaya. Untuk mencapai kota Madiun dari Surabaya dapat menggunakan kereta api atau kendaraan bermotor. Lama perjalanan dari kota Surabaya ke kota Madiun kurang lebih 2 jam dengan kereta api atau 2,5 jam jika ditempuh dengan kendaraan mobil. Teh aja, teh tante. Iya. Loh, Pak Yanto, kemarin buah tini, buah arai nanti. Oh, ini kok gak. Oh. Di kota Madiun terdapat berbagai aliran denominasi gereja Protestan di setiap kecamatannya. Kota ini juga dekat dengan Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Kabupaten Ngawi terletak sekitar 49 km dari kota Madiun. Kabupaten Ngawi dikelilingi banyak pedesaan yang masih asri dan alami. Salah satunya di Kecamatan Paron. Di Kecamatan Paron maupun di area sekitarnya telah terdapat berbagai aliran gereja Protestan di berbagai pedesaan. Peserta yang hadir di Paron melayani di daerah yang jauh dari kota dan dengan fasilitas pelayanan yang juga minim. Meski demikian, mereka tetap setia untuk melaksanakan tugas mereka dalam memberitakan Injil, menggembalakan, dan membina jemaat. Karena hal itu, mereka memerlukan persekutuan dan juga pemberdayaan khususnya di bidang mengajar dan berkhotbah. Itu sebabnya YBKP memiliki visi untuk melayani dan menjembatani gereja-gereja di daerah yang berlatar belakang denominasi Kristen Protestan sebagai saudara seiman dalam Yesus
yang memiliki misi yang sama agar dapat saling mendukung terlepas dari beragam latar belakang denominasi. Kita semua sudah baca Alkitab setiap mau bergerak, tapi kan cara menggali, cara mengkomunikasikan dengan baik kita sangat kurang. Nah, hari ini kita ikut lagi, paling tidak itu menjadi saudara vital kita di dalam pelayanan. Mari kita berdoa terlebih dahulu Bapak Ibu. Bapak di surga, terima kasih pada hari ini saya coba menyampaikan bagaimana kita menafsirkan Alkitab ya. Nah karena itu pada bagian pertama saya akan menyampaikan itu mengenai pentingnya Alkitab, bahwa Alkitab itu adalah firman Allah, sehingga Alkitab ini kita akui, kita hargai, kita tempatkan diri kita di bawah otoritas Alkitab ini sebagai tanda penghormatan kita. Tanda kita serius untuk mendengar dan melakukan firman Tuhan, apalagi kita sebagai hamba Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan. Ya. Nah, setelah itu nanti bagian kedua baru saya sampaikan itu tentang prinsip-prinsip dasar menafsirkan Alkitab. Lalu bagian ketiga nanti saya mengajak kita untuk bagaimana kita belajar firman dan juga mempersiapkan khotbah. Ya. Jadi kali ini saya mencoba supaya Bapak Ibu bisa mempersiapkan firman Tuhan dalam rangka pelayanan lebih efektif, yaitu dengan menggunakan kita punya gadget ya. Nah, spirit itu harus ada dalam jiwa kita Bapak Ibu. Jadi jangan biarkan dirimu merasa sudah cukup sekarang. Saya sudah melayani di sini, saya sudah melayani di gereja. Jangan. Ya, kita mesti rendah hati. Terus diproses oleh firman Tuhan Bapak Ibu. Belajar firman tiap hari, merenungkan firman tiap hari, melakukan firman Tuhan, mempraktekkannya dalam pelayanan kita. Apa yang kita dapat dari Tuhan kita bagikan pada jemaat, kita khotbahkan. Jadi ini jadi PR ya, latihan ya di rumah ya, dipraktekkan langsung. Dengan adanya pembekalan ini diharapkan para hamba Tuhan yang melayani di sekitar Paron mendapat dukungan dan penambahan wawasan tentang firman Tuhan dan bagaimana cara mengajarkan firman Tuhan yang sesuai dengan Alkitab.
lagi. Shalom, selamat sore Bapak Ibu. Nah baik, mari kita berdoa sekali lagi. Bapak di surga, terima kasih. Tugas yang paling penting dari hamba Tuhan dan majelis gereja atau pengurus gereja itu apa? Yang penting dari segala yang penting apa? Mengajar. Ada beberapa topik yang saya sampaikan dalam pembekalan kali ini. Yang pertama adalah pentingnya Alkitab sebagai firman Allah, yang mana Alkitab adalah fokus utama dalam kehidupan dan pelayanan seorang hamba Tuhan. Dengan memahami firman Tuhan dengan benar, maka hamba Tuhan akan lebih tepat sesuai firman Tuhan dalam melaksanakan tugas pelayanan, seperti untuk memberitakan firman Tuhan dan untuk membina jemaat yang Tuhan percayakan. Topik kedua adalah mengenai bagaimana prinsip-prinsip menafsirkan Alkitab dengan benar, sehingga para hamba Tuhan dapat dengan tepat memahami firman Tuhan sesuai dengan apa yang Tuhan katakan melalui Alkitab. Dan karenanya diharapkan para hamba Tuhan dapat berkhotbah dan mengajar Alkitab dengan benar. Dalam pembahasan topik ini, saya juga merelasikan dengan topik cara mendapatkan sumber referensi dalam persiapan khotbah yang juga memanfaatkan kecerdasan buatan atau AI. Saya bersyukur Tuhan memberikan saya dan teman-teman YBKP untuk dapat melayani para hamba Tuhan di seputar Kecamatan Paron dan di seputar Kota Madiun. Saya berterima kasih atas kerjasama teman-teman YBKP, GPPS Paron, dan GKRI Madiun dalam terlaksananya pelayanan ini. Saya juga mengucapkan terima kasih pada Anda, penonton setia channel Shema Firman maupun yang mendukung pelayanan Shema Firman secara finansial. Kiranya kita terus dapat melayani, saling mendukung dalam pelayanan untuk kemuliaan Tuhan di dalam Yesus Kristus.